Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada pagi hari ini khususnya dan hari-hari kita selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini, maka marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, begitu banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelebihan tersebut kepada orang lain. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita membaca atau mengetahui bahwasannya pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Salah satu makna dari dua kalimat syahadat, yang mana hal tersebut adalah menjadi syarat sah seseorang dia beragama Islam. Dan tentu saja ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim pasti tahu, pasti tidak asing dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan anak kecil sekalipun itu mengetahui kalimat la ilaha illallah, bahkan mereka bisa mengucapkannya. Namun yang menjadi permasalahan, yang menjadi pembahasan kita pada topik pembahasan la ilaha illallah di sini, ternyata banyak di antara kaum muslimin yang mereka berislam sejak kecil, diasuh dari orang tua yang beragama Islam, namun ternyata ada beberapa makna yang salah dalam seseorang memahami kalimat la ilaha illallah. Bahkan dulu ketika kita kecil, kita diajari la ilaha illallah itu artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Maka makna ini adalah kurang tepat, mengingat bahwasannya jika dikatakan tiada Tuhan selain Allah, maka kita telah mengetahui Tuhan di muka bumi ini banyak, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan setiap agama mereka mengaku Islam. Bahkan ada seorang manusia makhluk yang hina sekalipun, dia mengaku sebagai Tuhan. Jika la ilaha illallah itu dimaknai sebagai tiada Tuhan selain Allah, maka Tuhan-Tuhan tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka makna tersebut tidaklah tepat. Maka setiap ada misalnya seseorang yang menyembah Tuhan, maka itu Allah. Dan ini juga memberikan indikasi, memberikan makna bahwasannya
ketika seseorang mengatakan apapun yang disembah oleh manusia itu ujung-ujungnya Allah, maka kita tidak boleh saling ribut. Sering kita dapati ada orang liberal, dia mengatakan bahwasanya nggak usah beribadah diributkan, masalah ibadah saya diributkan. Ujung-ujungnya yang disembah satu, ujung-ujungnya yang disembah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan orang Muslim masuk surga, orang Islam masuk surga, kemudian orang Nasrani masuk surga, orang Yahudi masuk surga. Karena apa? Berdasarkan makna tiada Tuhan selain Allah. Pokoknya semua orang ketika menyembah itu yang disembah Allah. Karena maknanya tiada Tuhan selain Allah. Maka di sini tiada Tuhan selain Allah adalah makna yang kurang tepat. Begitu juga ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini makna tersebut kurang tepat. Karena makna pencipta atau menciptakan hanya salah satu di antara bagian makna dan dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq. Dan begitu pula ketika dimaknai sebagai tiada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana ada sesuatu yang tidak menciptakan tetapi disembah. Siapa itu? Ada, kita mengetahui bahwasannya jin, kemudian pohon, dan lain sebagainya itu disembah. Ada seseorang yang menyembah jin, menyembah pohon, padahal pohon itu tidak menciptakan. Kemudian juga jika dimaknai sebagai tiada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ditemui pertentangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang kafir Quraisy. Maka sia-sia permusuhan antara Nabi Muhammad dengan orang kafir Quraisy yang puluhan tahun. Hanya mengorbankan manusia yang tidak salah jika dimaknai tiada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena orang kafir Quraisy mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta. Mereka mengakui Allah itu yang menciptakan mereka, Allah itu yang memberi rezeki mereka. Akan tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang kafir Quraisy dikatakan sebagai orang kafir. Maka konsekuensinya, jika la ilaha illallah dimaknai sebagai tiada pencipta melainkan Allah, maka ini maknanya adalah makna yang tidak tepat. Atau dengan kata lain, makna tersebut adalah makna yang salah. Kalau seandainya benar, antara Rasulullah dan orang kafir Quraisy tidak akan bermusuhan, tidak akan terjadi pergolakan, tidak akan terjadi pengusiran, tidak akan terjadi perpecahan belah. Bahkan tidak mungkin kalau seandainya tiada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah dikatakan sebagai makna kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Abu Jahal ketika perang Badar dia tidak akan mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta petunjuk. Ya Allah, siapakah di antara kami berdua, aku atau Muhammad, yang paling sesat, yang paling membuat perpecahan di antara keluarga, yang membuat antara anak dan kakak bermusuhan, yang membuat antara suami dan istri saling cekcok. Jika hal tersebut adalah makna la ilaha illallah. Dan begitu juga ada sebagian orang memaknai la ilaha illallah, mereka mengatakan bahwasannya tiada yang menetapkan hukum melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengertian ini juga salah dari maknanya. Dan makna tersebut belumlah mencukupi dan bukan makna yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah di sini dijadikan satu-satunya sumber yang menetapkan hukum. Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah
tapi di sisi lain dia melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung orang tersebut mengakui ada penetap hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang mendatangi dukun. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meminta pertolongan, yang mana Syekh Abdul Qadir Jailani telah Allah wafatkan. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang membuat sesajen untuk pohon yang besar, untuk perempatan jalan, untuk misalnya pertanian, sawah, kemudian pantai. Maka tidak akan mungkin ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain dia ternyata mengakui ada penetap hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ketika seseorang hendak membangun bangunan, membangun rumah, dia tidak akan susah payah mencari kepala kerbau atau mencari kepala sapi untuk ditanam. Karena menurut mereka bahwasanya kalau bangunan tersebut tidak ditanam dengan kepala kerbau, di dalamnya ditanam kepala kerbau, maka bangunan tersebut akan segera roboh. Maka secara tidak langsung, orang yang misalnya ketika hendak membangun bangunan, kemudian dia menanam kepala kerbau di tanah tersebut sebagai sesajen, maka ia meyakini bahwasanya di sana ada penetap selain Allah Subhanahu wa taala, penetap hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas bagaimana ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya adalah, jika makna bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya bukan tiada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang menetapkan hukum melainkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya makna-makna ini kurang tepat, maka lantas bagaimana makna kalimat la ilaha illallah yang benar? Maka makna kalimat la ilaha illallah bisa kita tinjau dari kalimatnya la ilaha illallah. Maka setidaknya dalam kalimat la ilaha illallah, dalam kata la ilaha illallah ini terdiri dari 4 kalimat. Yang pertama adalah la, yang kedua adalah ilah, yang ketiga adalah illah, yang keempat adalah Allah. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mengetahui makna la ilaha illallah, kita perlu memahami apa 4 kalimat tersebut, kandungan 4 kalimat tersebut. Yang pertama adalah la. La dalam bahasa Arab maknanya adalah tidak ada. Dan ini nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Maknanya adalah ia menafikan, meniadakan seluruh jenis ilah. Maka tidak ada, meniadakan, tidak ada sama sekali dalam hal yang menjadi kekhususan sesembahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah makna ilaha. Ilaha adalah sesembahan. Atau dalam bahasa Arab, ilaha ini diambil dari kata fi'alun yang bermakna maf'ulun. Sehingga ketika ilaha ini diambil dari kata fi'alun, maknanya adalah maf'ulun, maka makna sejati dari ilaha adalah ma'bud. Tiada Tuhan tiada Tuhan sesembahan. Maka di sini ma'bud adalah sesembahan. Sebagaimana kitab buku. Buku itu tidak dimaknai sebagai buku, tapi dimaknai sebagai maktubun. Maksudnya apa? Yaitu kertas yang di dalamnya ada tulisan. Di atasnya ditulis sebuah tulisan. Maka makna ilaha adalah makna yang tepat adalah ma'bud. Ibnu Abbas rahimahumullahu ta'ala mengatakan tentang makna ilah al-ma'bud, maknanya adalah Allahu dul uluhiyati wal ma'budiyati ala khalqihi ajmain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pemilik pertuhanan dan peribadatan atas seluruh makhluknya. Sehingga ketika seseorang mengucapkan ilaha,
konsekuensinya adalah ma'bud. Ia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tentang makna ilaha dimaknai sebagai ma'bud, ini tidak ada pertentangan, tidak ada khilaf di kalangan bangsa Arab bahwasannya bangsa Arab tidak didapati seorang pun di antara mereka yang menyisihi makna bahwasannya ilah di sini adalah ma'bud. Kemudian yang ketiga adalah illah. Illah di sini maknanya adalah huruf istisna, pengecualian. Contohnya tidak ada orang di ruangan ini kecuali Said. Maka di ruangan ini tidak ada orang sama sekali kecuali Said. Kemudian kalimat yang keempat adalah Allah. Allah ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah Azza wa Jalla, dan maknanya adalah Allah di sini adalah maknanya yang disembah. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Maka dari sini ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka makna yang tepat adalah la ma'buda illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengajarkan kepada buah hati kita makna la ilaha illallah, maka jangan sampai kita mengajarkan kepada anak buah kita, anak buah tercinta kita, anak harapan kita, makna la ilaha illallah ini makna yang kurang tepat. Sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak buah hati kita makna yang kurang tepat terhadap kalimat la ilaha illallah, bisa jadi nanti terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh buah hati kita di kemudian hari. Maka akan rancu. Jika maknanya misalnya tiada Tuhan selain Allah, berarti setiap orang yang beribadah itu sejatinya menyembah Allah. Maka seperti ini konsep liberal bisa diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu juga konsep kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan tegasnya, "Innad dina indallahi wal Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka agama-agama selain agama Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang menjadi keyakinan kita sebagai umat Islam. Maka setelah kita mengetahui apa makna dari la ilaha illallah, bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana terdapat rukun. Maka setiap ucapan, maka di sana ada konsekuensinya, ada rukunnya, ada sesuatu yang menopang kalimat tersebut, sesuatu yang harus menjadi konsekuen seseorang ketika mengucapkannya. Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus berkonsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Yaitu yang pertama, la ilaha, artinya di sini adalah ia meniadakan. Dia meniadakan semua peribadatan dari setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak beribadah. Misalnya seseorang beribadah kepada patung, maka hal tersebut salah. Seseorang meminta kepada pohon, maka hal tersebut salah. Begitu juga ketika seseorang ada yang meminta kepada laut, maka hal tersebut adalah salah, tidak tepat. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka setelah seseorang meniadakan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah,
Konsekuensi kedua dia adalah menetapkan. Maka dalam kalimat illallah di sana ada penetapan selayaknya seseorang ketika beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yakfur bit-taghut," maka barang siapa yang mengingkari taghut, artinya dia meniadakan peribadatan kepada selain Allah, wa yu'min billahi, kemudian orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, di sini adalah penisbatan, maka orang tersebut sejatinya telah mendirikan konsekuensi atau rukun dari kalimat la ilaha illallah. Dan begitu juga ketika Nabiullah Ibrahim, ketika ia mengatakan kepada ayahnya, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inna bara'una mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini di sini artinya adalah Nabi Ibrahim menafikan. Nabi Ibrahim berlepas diri. Sehingga konsekuensi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ayah bunda harus konsekuen. Ia berlepas diri dari peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakanku, memberi aku rizki, menunjukkanku, memberi hidayah kepadaku, sejatinya ialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan disinilah adanya namanya isbat, penetapan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27 tadi, di sini disebutkan bahwasannya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ini sebagai bantahan, karena ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwasannya Azar bukanlah ayah Nabi Ibrahim, akan tetapi Azar di abihi, ab di sini adalah pamannya. Karena ada orang yang mengatakan ayah Nabi Ibrahim adalah Tarih. Sehingga ketika Azar ini bukanlah ayah Nabi Ibrahim, akan tetapi pamannya. Karena terkadang dalam bahasa Arab al-ab, ayah, di sini dimaknai sebagai sebagai paman. Maka pendapat ini adalah pendapat yang bertentangan dengan zahir ayat, karena ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu adalah Azar, dan seseorang tidak mungkin membawa lafadz kalimat al-ab, ayah, kepada makna kepada makna paman, kecuali dengan dalil. Sedangkan tidak ada dalil yang membelokkan makna tersebut kepada makna paman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka ini juga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini juga bisa menjadikan dalil bahwasannya kalimat tauhid, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia melazimkan sikap berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Seseorang harus berlepas diri dari kesyirikan, perbuatan syirik. Saya tidak mau melakukan perbuatan syirik tersebut. Kedua, orang tersebut harus berlepas diri dari yaitu pelaku kesyirikan. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, orang tersebut harus berlepas diri. Saya tidak mengakui hal tersebut adalah ibadah. Hal tersebut adalah syariat Islam. Dia berlepas diri. Dia tidak mau ikut-ikutan ibadah orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah patung misalnya, menyembah para dewa, menyembah para dewi, menyembah para orang-orang yang diada kayangan dan lain sebagainya, kahyangan dan lain sebagainya. Maka dia harus berlepas diri.
Lantas bagaimana ketika seseorang berlepas diri dari pelaku kesyirikan? Berarti kita juga harus berlepas diri. Misalnya ada keluarga ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, melakukan kesyirikan. Kita harus berlepas diri. Ya, kita harus berlepas diri. Maka berlepas diri di sini kita tidak mengakui perbuatan tersebut adalah sesuatu yang disyariatkan Allah. Tapi ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita harus tetap bermuamalah. Karena dia adalah saudara kita. Kita harus bermuamalah kepada mereka. Dan bisa jadi barangkali juga orang tersebut itu belum tahu dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dia juga barangkali tidak tahu bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Maka kita harus mendirikan hujjah kepada orang tersebut. Kita dekati, kita nasihati, kita berikan pencerahan. Maka setelah kita dekati, kita ajarkan, kita berikan pencerahan, kita luruskan. Maka setelah hal tersebut ternyata dia tetap menolak, maka kita baru boleh mengatakan orang tersebut itu perbuatannya telah berlaku syirik, telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya. Adapun orangnya, kita tidak bisa mengatakan orang tersebut itu kafir. Kita hanya di sini bisa menghukumi secara perbuatannya. Adapun personnya, maka ini bukan tugas kita. Tugas kita sebagai dai, sebagai penyeru, hanya kita menghukumi perbuatannya. Adapun menghukumi personnya itu adalah tugas para hakim, bukan kita. Tugas para orang-orang yang berwenang. Kita tidak boleh asal serampangan ketika seseorang melakukan kegiatan-kegiatan yang menjerumus kepada kesyirikan. Kemudian kita katakan orang tersebut kafir. Ini tuh bukan tugas kita. Tugas kita adalah sebagai seorang duat, sebagai seseorang yang menyeru kepada ajaran kebaikan, bukan sebagai qudhat, bukan sebagai seorang hakim yang memutuskan dia salah, dia benar. Tugas kita adalah menyampaikan sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas orang tersebut mau menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk agar orang tersebut itu terlepas dari perbuatan kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasannya rukun dari kalimat la ilaha illallah, dia harus menafikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia menetapkan bahwasannya ibadah yang sah, ibadah yang layak hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ia perlu mengetahui kapan seseorang itu ketika mengucapkan la ilaha illallah akan bermanfaat bagi orang tersebut, bagi orang yang mengucapkannya. Kita perlu tahu, jangan sampai kita asal-asalan. Misalnya seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, udah saya mengucapkan la ilaha illallah, pintu surga, insyaallah saya masuk surga. Nah, akan tenang seperti itu. Maka di sana ada kapan ucapan tersebut itu la ilaha illallah akan menjadi benteng dirinya, bisa menghalalkan, bisa mengharamkan darahnya, bisa menjaga darahnya, hartanya, kemudian lain sebagainya. Maka yang pertama yang harus dia ketahui kapan kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi dirinya adalah apabila ia memahami maknanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwasannya satu-satunya zat, satu-satunya Rabb yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ia memahami maknanya, memahami konsekuensinya, dia bersaksi, maka ini menunjukkan orang tersebut itu harus berilmu, orang tersebut itu harus tahu.
Maka lucu misalnya di sebuah persidangan dihadirkan seorang saksi. Saya bersaksi bahwasannya dia tidak melakukan ini dan itu. Tapi ketika ditanya sang hakim, apakah saudara melihat kejadiannya? Saya tidak. Kayaknya saya tidak. Lantas bagaimana saudara bisa bersaksi? Saya hanya mengira-ngira, Pak Hakim. Maka ini lucu, nggak mungkin. Namanya saksi kok tidak tahu kejadiannya. Maka lucu, seorang saksi tidak tahu kejadiannya, tidak paham permasalahannya apa. Misalnya ada seseorang, saya siap bersaksi untuk sidang Bapak. Kemudian orang tersebut dihadirkan di persidangan. Kemudian ketika ditanya, apakah saudara bersaksi, siap bersaksi untuk saudara Fulan bin Fulan? Iya. Apakah saudara bersaksi bahwasannya saudara Fulan bin Fulan tidak melakukan korupsi? Kemudian sang saksi mengatakan, loh Pak Hakim, saya hanya bersaksi untuk dia, tapi kasusnya saya tidak tahu, saya tidak paham, saya untuk bersaksi untuk apa? Yang saya tahu, saya cuma bersaksi untuk Fulan bin Fulan. Adapun kasusnya saya tidak tahu. Maka ini lucu, nggak mungkin seseorang itu, misalnya kalimat la ilaha illallah itu bisa membentengi dirinya. Sedangkan dia tidak paham, dia tidak memahami makna konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Sehingga ketika seseorang tidak paham, tidak memahami konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah tidak akan bisa bermanfaat bagi dirinya. Tidak akan bisa menjadi benteng dia dari api neraka. Kemudian yang kedua, kapan kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat adalah apabila dia melaksanakan tuntunannya. Apa tuntunan kalimat la ilaha illallah? Yaitu dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Maka ibadah-ibadah kepada selain Allah dia tinggalkan. Ibadah kepada pohon, ibadah kepada jin, ibadah kepada penghuni kuburan, datang ngalap berkah, sujud kepada kuburan, minta, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya mbah ini, ya mbah itu. Maka nggak boleh seseorang meminta kepada kuburan tersebut. Karena orang yang sudah di dalam kuburan tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang memintanya. Bagaimana mungkin orang yang ditanya saja dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka? Bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan orang lain? Bahkan terkadang kita tidak tahu apa yang ada di dalam kuburan tersebut, jasad siapa. Bisa jadi bukan jasad manusia. Malah bisa jadi di dalamnya adalah jasad-jasad misalnya hewan, atau ternyata batang pohon, maka kita tidak tahu. Maka bagaimana mungkin kita mau meminta kepada kuburan tadi? Kita beribadah, kita tawaf, kita baca Al-Quran, kita berkeliling, sa'i di situ, sholat di situ, beribadah di situ, di tempat tersebut. Kita beribadah di makam Rasulullah SAW, kita keliling makam Rasulullah SAW saja, itu tidak boleh. Padahal Rasulullah SAW itu dijamin masuk surga. Lantas bagaimana ketika seseorang beribadah di sekeliling kuburan, tawaf, sa'i, meminta, bersujud, mencium nisannya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu siapakah di dalamnya. Ada sebuah kisah unik, ini terjadi di Kalimantan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa cross check. Ada sebuah pemakaman keramat di Kalimantan sana. Bahkan beritanya ini masuk di TV, di YouTube banyak. Itu puluhan tahun orang beribadah di tempat tersebut. Namun ternyata suatu ketika ada seseorang yang menggali kuburan tersebut. Ternyata didapati di dalam kuburan tersebut tidak ada sama sekali. Tidak ada jasad, tidak ada misalnya bekas sama sekali. Loh Ustadz, itu kan sudah puluhan tahun.
Ya jasadnya sudah dimakan, iya. Setidaknya ada misalnya bekas-bekasnya, entah itu kain, entah itu kayu, entah itu apa, entah itu tulang dan lain sebagainya. Maka itu tidak didapati sama sekali. Makam tersebut kosong, melompong, tidak didapati sama sekali. Maka kalau seandainya seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain dia juga masih beribadah kepada selain Allah, maka kalimat la ilaha illallah tidak bisa menyelamatkan dirinya. Konsekuensinya maka dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Agar kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi dirinya, bagi orang yang mengucapkannya. Maka bagaimana kalau seandainya seseorang misalnya dia sudah memahami maknanya, betul-betul memahami maknanya, kemudian dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dia kalimat la ilaha illallah ini, karena di sana bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, maka di sana tentu ada syarat-syaratnya, ada konsekuensinya. Tidak hanya sekedar orang asal mengucap, konsekuensinya tidak ada. Maka la ilaha illallah ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa syarat-syarat konsekuensi. Syarat yang pertama adalah dia harus mengetahui, dan tidak boleh seseorang itu tidak paham kalimat la ilaha illallah. Dia ketika mengucapkan la ilaha illallah dia tidak tahu, seperti tadi dia dihadirkan sebagai saksi namun dia tidak tahu permasalahannya apa, konsekuensi dari dia bersaksi apa, dia tidak tahu. Maka la ilaha illallah ini tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang kedua, ketika syaratnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengucapkan la ilaha illallah itu dengan yakin. Namanya yakin itu harus mengucapkannya dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan. Misalnya seseorang mengatakan, kayaknya yang disembah itu bukan cuma Allah saja ya. Ada sesembahan yang lain. Ada yang bisa dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa ini, ada yang bisa itu. Nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak yakin seyakin-yakinnya. Sebagaimana orang munafik. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau dia orang munafik, maka kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kita tahu semua bahwa saja dia adalah ra'sul munafikin, pentolan orang munafik. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, maka tidak ada manfaatnya. Kenapa? Dia nggak yakin. Tidak yakin bahwasannya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Dia tidak yakin bahwasannya satu-satunya Rabb, zat yang benar disembah adalah Allah. Maka tidak heran orang-orang munafik Allah siapkan bagi mereka kerak api neraka. Innal munafiqina fid dalkil asfali minan nar. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang munafik yaitu di kerak api neraka. Karena mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah mereka nggak yakin. Cuma kayaknya mungkin, atau ketika mengucapkan la ilaha illallah itu karena disebabkan dia takut. Kalau saya nggak mengucapkan la ilaha illallah saya dibunuh ya. Kalau saya nggak mengucapkan la ilaha illallah saya misalnya ini itu
maka tidak bisa dikatakan orang tersebut itu beriman. Sebagaimana Bilal bin Rabah, ketika dia dipaksa, disiksa oleh tuannya, akhirnya dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Ketika itu Bilal bin Rabah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku sepertinya sudah kafir, aku sudah murtad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera memeluk Bilal bin Rabah. Ya Bilal, ada apa yang terjadi? Ya Rasulullah, saya sudah mengatakan kalimat kufur. Saya telah mendustaimu, saya telah mendustai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan Bilal bin Rabah. Tenang Bilal. Apa yang kamu ucapkan? Saya mengucapkan kalimat kufur. Padahal sebelumnya saya mengucapkan ahad. Mohon maaf, bukan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Karena dia melihat ibunya, ayahnya itu disiksa, bahkan dibunuh. Ya Rasulullah, kalau saya tidak mengucapkan kalimat kufur, saya akan dibunuh sebagaimana mereka. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan Ammar bin Yasir. Tenang Ammar, tenang. Kamu mengucapkan apa? Saya mengucapkan kalimat ini ya Rasulullah. Apakah kamu yakin mengucapkan tersebut? Enggak ya Rasulullah. Saya mengucapkan tersebut itu hanya karena saya terpaksa. Saya masih yakin engkau itu utusan Allah. Engkau itu benar. Allah itu ada satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada zat yang lain. Tidak ada sesembahan selain Allah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka tidak dikatakan orang tersebut itu kafir ketika mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, sedangkan hatinya itu mutmainnun bil iman. Hatinya itu yakin dengan keimanannya. Maka sebagaimana orang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, benar-benar dipaksa, dan ancamannya itu terbukti nyata, akhirnya orang tersebut mengucapkan kalimat kufur, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Dan begitu juga ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak yakin, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang yang mukmin, orang yang berislam, karena dia tidak yakin. Contohnya apa? Ketika misalnya dia tidak meyakini ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar. Dia sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran liberal. Ada agama-agama selain agama Islam, semua agama itu benar. Semua agama itu mengajak pengikutnya kepada surga. Maka seperti ini dia belum yakin dengan ajaran agama yang dia anut. Maka orang-orang munafik yang melontarkan kalimat-kalimat tauhidul millah, penyatuan agama, semua agama itu sama, sejatinya itulah orang-orang munafik. Orang-orang yang dia dengan agama sendiri tidak yakin. Maka naudzubillahi min dzalik, ada di antara kaum muslimin dia menjadi agen-agen kemunafikan, agen-agen penyebar pluralisme, agen-agen penyebar liberalisme. Dia dengan agama sendiri tidak yakin. Dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja tidak yakin. Maka bagaimana mungkin orang yang dia tidak yakin dengan ucapannya, kalimat tauhid akan menyelamatkan orang tersebut kelak di akhirat, bahkan di dunia sekalipun. Pada pertemuan sebelumnya kita katakan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah bisa menyelamatkan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Maka ketika dia tidak mengucapkan dengan yakin, bagaimana mau akan menyelamatkannya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah dia mengucapkannya harus dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena terpaksa. Maka tadi Ammar bin Yasir dikatakan dia masih mukmin karena dia mengucapkannya karena terpaksa. Sedangkan hatinya ikhlas, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Dia memurnikan semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ikhlas sebenarnya. Dia memurnikan ibadah hanya karena Allah. Mau orang mencela dia, mau orang memuji dia, ucap pujian, celaan tidak akan bermanfaat bagi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan didapati seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang lain yang misalnya dia mencelanya, mengejeknya, menghalang-halangi, maka orang tersebut tidak akan tidak akan putus asa. Oh, toh saya beribadah ini, beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ucapan manusia, ridho manusia itu ghayatun la tudrak. Mau sampai kapanpun keridhoan ucapan manusia itu tidak akan ada habisnya. Satu orang ridho, belum tentu jutaan di sana orang ridho. Jutaan orang di sana ridho, tapi bisa jadi ada satu orang yang belum ridho dengan kita. Maka mengikuti ucapan manusia, keridhoan manusia itu tidak akan ada habisnya. Maka agama Islam membuat batasan ketika engkau beramal, engkau beribadah, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya apa yang kamu kerjakan itu sudah benar dan sudah tepat, insya Allah. Mau orang mencemoohmu, mau orang memboikotmu, mau orang mengisolasimu, engkau tidak akan peduli. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau mendakwahkan tauhid, tidak peduli. Entah Abu Jahal ridho, entah Abu Lahab mencintai, entah Abu Lahab bagaimana, sampai dia tidak peduli ketika kedua anak tercinta, kedua anak gadis Rasulullah SAW diceraikan oleh Abu Lahab karena kedua anak perempuan Rasulullah SAW menikah dengan anaknya Abu Lahab. Ketika itu Abu Lahab memindahkan kepada kedua anaknya, ceraikan anaknya Muhammad. Rasulullah SAW tidak peduli. Karena apa? Karena Abu Lahab dia belum beriman. Yang dicari oleh Rasulullah SAW hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika beramal, beribadah yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak akan didapati pada dirinya gentar, tidak akan takut. Karena semua yang dia persembahkan ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian syarat selanjutnya adalah ketika orang tersebut itu mengucapkan la ilaha illallah itu dengan jujur. Maka namanya jujur adalah ucapan di mana hatimu itu bersesuai dengan lisanmu. Maka kalau orang misalnya antara hati dengan lisannya itu tidak selaras, tidak sama, maka orang tersebut bisa jadi orang munafik. Di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa. Di depan kita memuji, di belakang kita malah menusuk dari belakang. Dan begitu juga kalau misalnya orang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus jujur. Ya namanya mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi semua ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya orang yang jujur beribadah mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan didapati orang tersebut datang kepada kuburan, pohon, minta kepada bulan, minta kepada bintang ketika bintang jatuh, aku minta duit banyak, minta aku kaya. Maka tidak akan didapati. Begitu juga kalau bintang jatuh membuat permohonan, ya wahai bintang, saya minta ini. Maka tidak boleh seseorang, kalau seandainya dia jujur mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, selainnya tidak berhak diibadahi. Kemudian selanjutnya adalah syarat la ilaha illallah, dia harus ketika mengucapkannya dengan penuh rasa cinta. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman,
Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada. Ada di sekelompok manusia, segolongan manusia, dia menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai melebihi apa yang dia cintai. Dia mencintai kepada apa yang ia cintai tersebut melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mencintai dunia begitu luar biasa, maka kecintaan orang tersebut kepada dunia bisa saja menjerumuskan hamba tersebut kepada kesyirikan. Maka ketika seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus cinta dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan. Maka salah satu bukti cinta itu adalah patuh, tunduk patuh. Dan ini yang menjadi syarat keenam. Seseorang ketika namanya cinta, ya harus tunduk patuh dengan aturan yang dibuat. Maka tidak mungkin misalnya kita mengaku cinta kepada istri kita, kepada suami kita, tapi di sisi lain ternyata kita punya simpanan. Misalnya laki-laki idaman, wanita idaman lain. Maka orang yang berakal akan mengatakan orang tersebut cintanya bullshit. Hanya di mulut saja, di hatinya enggak. Bagaimana mungkin seseorang mengaku saya cinta Bunda, saya cinta banget sama Bunda, tapi ternyata punya simpanan lain, tidak dinikahi secara sah. Adapun ketika dinikahi secara sah, maka itu boleh, syariat membolehkan. Maka terkadang ketika seorang ayah, seorang suami mengatakan kepada istrinya, Bunda, aku cinta banget sama Bunda. Terkadang istri itu kaget. Ayah kenapa? Ayah gak kesambet. Ayah gak ini loh, gak punya wanita idaman lain. Terkadang ada seperti itu. Karena itu seorang istri ingin menanyakan kepada suaminya. Bahkan tidak jarang seorang istri bertanya kepada suaminya, Mas itu cinta gak sih sama aku sebenarnya? Padahal kita cinta. Padahal seorang suami cinta. Tapi terus-menerus seorang istri menanyakan kepada suaminya, kamu cinta gak sama aku? Maka sebenarnya apa yang diminta oleh istri dari suaminya tadi, bukti kecintaannya. Maka ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia harus tunduk patuh. Aturan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dilanggar begitu saja, tidak boleh dipermainkan. Dan begitu pula syarat selanjutnya, ketika seseorang mengaku cinta, tunduk, dia harus menerima semua aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka tidak didapati seseorang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak menerima syariatnya. Oh, saya nggak terima syariat ini, nggak sesuai dengan hati saya, tidak sesuai dengan hawa nafsu saya, tidak sesuai dengan keinginan saya. Ini nggak adil. Allah nggak adil. Masa ini boleh, ini nggak boleh. Masa itu haram, ini halal. Maka dia harus menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan padanya dari memurnikan tauhid, nggak boleh beribadah kepada selain Allah, dan dia harus meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Maka ketika syarat-syarat ini, ketika dia mengetahui, memahami maknanya, kemudian ketika mengucapkannya dengan jujur, dengan yakin, ikhlas sepenuh jiwa, dengan penuh rasa kecintaan, dengan penuh ketundukan dan kepatuhan, serta menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, maka insya Allah orang tersebut itu akan bisa Allah lindungi,
Allah muliakan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tafadhol, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.